Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 4. Bab Pancasila dalam diriku. Bersama Muhbanjari MPD. Materi pembelajaran yang akan dibahas yaitu makna-makna sila-sila Pancasila di masyarakat. Sikap dan perilaku yang mencerminkan pengamalan Pancasila di kehidupan masyarakat. Sejarah perumusan Pancasila. Karakter para perumus Pancasila. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Setiap sila memiliki makna mendalam yang menjadi pedoman bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna-makna sila-sila Pancasila di masyarakat. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Makna dari sila pertama adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Ini mencerminkan kebebasan beragama dan menjamin hak setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan pentingnya perlakuan adil dan beradab dalam hubungan antar manusia. Ini berarti menghormati hak asasi manusia dan memperlakukan semua orang dengan adil tanpa diskriminasi. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Makna dari sila ketiga adalah menanamkan rasa cinta dan bangga terhadap tanah air serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ini mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menekankan pentingnya demokrasi dan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Ini berarti setiap keputusan harus diambil melalui musyawarah yang melibatkan semua pihak terkait. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila terakhir ini mengedepankan prinsip keadilan sosial yang menjamin kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini mencakup pemerataan kesempatan dan penghapusan kesenjangan sosial. Sikap dan perilaku yang mencerminkan pengamalan Pancasila. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan melalui berbagai sikap dan perilaku. Toleransi beragama, menghormati dan menghargai perbedaan agama dan kepercayaan orang lain. Gotong royong, bekerja sama dan tolong-menolong antar sesama dalam kegiatan masyarakat. Nasionalisme, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta mencintai tanah air. Musyawarah, mengutamakan dialog dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Keadilan sosial, memperjuangkan kesetaraan dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Perumusan Pancasila. Proses perumusan Pancasila dimulai pada masa persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno memperkenalkan konsep Pancasila dalam pidatonya di depan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BUPKI. Konsep ini kemudian dibahas lebih lanjut dalam sidang-sidang BUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, hingga akhirnya diterima sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945. Para perumus Pancasila adalah tokoh-tokoh bangsa yang memiliki karakteristik yang sangat beragam namun saling melengkapi. Mr. Muhammad Yamin,
seorang sejarawan dan sastrawan yang memiliki pandangan luas serta kemampuan untuk memahami dan menghormati budaya dan sejarah Indonesia. Muhammad Yamin merumuskan Pancasila menjadi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Dr. Supomo merumuskan Pancasila menjadi persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan sosial. Insinyur Soekarno, visioner dan memiliki kemampuan berbicara yang menginspirasi. Soekarno mampu merangkul berbagai ide dan menyatukannya dalam Pancasila. Insinyur Soekarno merumuskan Pancasila yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Pidato ini dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Drs Muhammad Hatta, cerdas, analitis, dan pragmatis. Hatta berperan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang realistis dan berkelanjutan. Para perumus Pancasila ini memiliki dedikasi yang tinggi terhadap bangsa dan negara, serta menunjukkan sikap toleransi dan semangat persatuan yang kuat. Piagam Jakarta. Piagam Jakarta adalah dokumen penting dalam sejarah Indonesia yang disusun pada tanggal 22 Juni 1945. Dokumen ini merupakan hasil dari sidang yang diadakan oleh Panitia 9, sebuah panitia kecil yang dibentuk oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BUPKI. Piagam ini menjadi dasar bagi pembentukan Konstitusi Negara Indonesia yang merdeka. Latar belakang. Pada masa itu, Indonesia sedang berada dalam masa persiapan menuju kemerdekaan dari penjajahan Jepang. BUPKI dibentuk untuk merumuskan dasar-dasar negara dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kemerdekaan. Salah satu tugas penting BUPKI adalah menyusun dasar negara yang dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia yang beragam. Isi Piagam Jakarta. Piagam Jakarta memuat rumusan dasar negara yang terdiri dari 5 sila yang dikenal sebagai Pancasila. Berikut adalah 5 sila yang terdapat dalam Piagam Jakarta. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perubahan dan pengaruh isi Piagam Jakarta. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta mengalami perubahan pada sila pertama. Kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dihapus dan diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa, agar lebih inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai agama dan kepercayaan. Perubahan ini dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk. Meskipun demikian, Piagam Jakarta tetap dianggap sebagai salah satu tonggak penting dalam sejarah pembentukan dasar negara Indonesia. Piagam Jakarta menunjukkan upaya para pendiri bangsa untuk menciptakan sebuah negara yang berdaulat dengan dasar yang kuat dan inklusif. Meskipun rumusannya mengalami perubahan, semangat dan nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam Jakarta tetap menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Piagam ini menjadi simbol persatuan dan komitmen untuk menjaga keutuhan negara yang beraneka ragam. Perubahan dan pengaruh isi Piagam Jakarta. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta mengalami perubahan pada sila pertama. Kata-kata, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dihapus dan diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa,
agar lebih inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai agama dan kepercayaan. Perubahan ini dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk. Meskipun demikian, Piagam Jakarta tetap dianggap sebagai salah satu tonggak penting dalam sejarah pembentukan dasar negara Indonesia. Manfaat menerapkan Pancasila membentuk pribadi yang baik dan bertanggung jawab. Menciptakan lingkungan yang harmonis. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Terima kasih, semoga bermanfaat.